Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang sungguh baik bagi kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Sungguh dahsyat Tuhan. Terima kasih untuk tangan-Mu yang nyata memelihara kami, sehingga kami dapat masuk ke dalam bulan Mei 2020. Dan kami percaya jika kami masih hidup saat ini, karena Engkau menginginkan kami untuk kami menikmati Engkau Tuhan, dan memberitakan firman-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami hendak membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Pimpin kami Allah Roh Kudus, untuk mengerti firman-Mu, ditegur oleh firman-Mu, dan berjalan di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Beginilah bunyi firman Tuhan kita yang diambil dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 7. Mazmur 145 ayat 1 sampai 7. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu, dan akan memberitakan keperkasaan, semarak kemuliaan-Mu yang agung, dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Banyak orang berpikir saat manusia hidup dalam kelimpahan harta, barulah hidupnya selalu akan ada senandung puji-pujian di mulutnya setiap hari. Atau saat semua urusan bisnis, pekerjaan, keluarga, karir selalu menanjak, maka akan ada selalu puji-pujian kepada Tuhan. Atau saat keadaan keluarga baik, ekonomi baik, dan kesehatan selalu sehat, maka itulah alasan untuk mulut ini akan penuh puji-pujian kepada Allah. Benarkah demikian? Jawabannya tidak. Mazmur 145 ayat 1 sampai 3 adalah pernyataan dari Allah melalui kehidupan Raja Daud bahwa puji-pujian kepada Tuhan bukan hanya di dalam keadaan yang baik, tetapi di dalam keadaan penuh kesesakan dan buruk menurut pandangan kita manusia. Menurut Anda, apakah penulis Mazmur 145 ayat 1 sampai 3 adalah seorang pribadi yang terus-menerus hidup dalam kelimpahan, kemenangan, dan keberhasilan, sehingga hidupnya terus-menerus memuji Tuhan Allah Israel? Jawabannya tidak. Menurut kita, apakah penulis Mazmur 145 ayat 1 sampai 3 adalah seorang yang tidak pernah jatuh dalam dosa dan bangun dari keberdosaannya? Jawabannya, ia pernah jatuh dalam dosa dan ia bangun kembali dari keterburukan dalam dosa. Penulis yang dipakai oleh Allah untuk menuliskan firman-Nya kepada manusia
adalah seorang pribadi yang sudah sangat terbiasa dengan penderitaan dan hidupnya jika boleh dikatakan lebih banyak penderitaan daripada kelegaan. Ya, Raja Daud dari sejak masa muda hidup dalam penderitaan dan akhir masa hidupnya pun ia masih melihat sisa penderitaan di dalam hidupnya. 1 Samuel, kitab di dalam perjanjian lama, adalah kisah sang penulis Mazmur 145. Dari masa muda, ia sudah dipandang rendah oleh kakak-kakaknya, bahkan dikatakan bahwa ia layak hanya untuk mengembalakan kambing domba keluarga mereka. Walaupun ia telah diangkat oleh Allah menjadi raja bagi bangsa Israel, Daud tetap hidup sebagai rakyat yang mengabdi kepada Raja Saul yang bukan lagi raja yang sah di hadapan Allah bagi bangsa Israel, umatnya. Setelah mengalahkan Goliat oleh karena kuasa Tuhan Allah Israel, Daud mendapatkan status sosial yang baru. Ia dapat memiliki kedekatan dengan Raja Saul. Bukankah dekat dengan raja berarti memiliki status sosial yang tinggi? Namun, kedekatan dengan Raja Saul itu hanya sementara. Sisanya bertahun-tahun sampai Daud berusia 30 tahun, ia dikejar-kejar seperti mangsa buruan bagi Saul dan 3.000 pasukan khususnya. Namanya dibuat tercela oleh Saul yang penuh ambisi mengamankan tahta kerajaan Israel. Bayangkan, hidup diburu oleh orang nomor 1 dalam kerajaan dan dicari oleh sebagian rakyat untuk satu tujuan, dibunuh. Jadi dapat dikatakan setiap hari bagi Daud berhadapan dengan kematian. Setiap hari yang ia tahu adalah lari dari Raja Saul dan pasukan khususnya. Betapa tidak nyamannya hidup yang demikian. Daud, sang Raja Israel yang sah di hadapan Allah, pernah hidup dalam kelaparan. Ia pun pernah menjadi pengungsi dan memakai peran orang gila untuk menghindari kejaran Raja Saul saat berada di wilayah Raja Akhis di Gat. Daud pun kehilangan teman yang sudah seperti saudaranya, yaitu Yonatan, anak dari Raja Saul. Ia kehilangan Yonatan yang mati di medan perang. Namun sebelumnya, ia tidak memiliki kebebasan bertemu dengan Yonatan. Menjadi Raja Israel setelah kematian Saul tidak membuat hidup Daud jauh dari masalah dan pergumulan. Di saat Daud menjadi raja, ia jatuh dalam dosa yang dalam dan terjerembab dalam dosa yang keji di hadapan Allah. Di saat ia menjadi Raja Israel, ia malah hidup mempermalukan nama Tuhan Allah Israel. Namun ia diampuni oleh Allah. Allah mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud sang Raja Israel. Statusnya sebagai raja tidak membuat ia menolak firman Allah. Allah adalah raja bagi Daud. Daud merendahkan hati di hadapan Allah karena Daud sadar dan percaya bahwa Allah lah raja yang sesungguhnya dari Israel. Daud pun rela menerima firman Allah akibat kejahatannya di hadapan Allah, yaitu pedang tidak akan jauh dari keluarganya. Daud hidup dalam pertobatan. Akibat keberdosaannya, ia dipulihkan oleh Allah. Daud sangat yakin firman Allah pasti terjadi, dan dengan kerendahan hati ia terima firman Allah tersebut. Dan hasilnya, anaknya Absalom memberontak terhadap Daud.
Absalom menggenapkan firman Allah bahwa istri-istri Daud akan ditiduri pada waktu siang dan menjadi tontonan rakyat di Yerusalem. Daud pun menerima kabar bahwa Absalom anaknya mati di tangan pasukannya dan orang kepercayaannya Yoab. Selama masa pemberontakan Absalom, Daud pun hidup sebagai pengungsi. Selama Absalom menguasai Yerusalem, bayangkan ia diburu oleh anaknya sendiri untuk dimusnahkan, untuk dibunuh. Di akhir hidupnya, Raja Daud, ia melihat ada bara di dalam kerajaannya. Yoab sang panglima memulai kudeta terhadapnya dengan tidak mendukung Salomo untuk meneruskan tata kerajaan Israel. Akhir kata, seluruh kehidupan Daud sejak awal sampai akhir dipenuhi dengan tragedi yang memilukan. Dan ia sendiri jatuh bangun melawan dosa. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Daud senantiasa menaikkan puji-pujian kepada Tuhan Allah Israel. Tidak ada satu hari pun tidak diisi dengan pujian kepada Tuhan Allah Israel, pencipta langit dan bumi satu-satunya. Bayangkan, saat hidupnya terancam bahaya, ia menaikkan pujian seperti di dalam Mazmur 23. Saat ia ditegur oleh Allah karena keberdosaannya, sebagai raja ia merendahkan hidupnya di hadapan hamba Allah yang menyampaikan firman-Nya, yaitu Nabi Nathan, dan di hadapan Allah sendiri. Di dalam hidupnya, doa dan perenungan firman Allah senantiasa ada hari lepas hari. Firman Allah adalah kehidupan dari Raja Daud. Puji-pujian kepada Allah ada di hidup Daud saat ia ada di dalam gua, saat dikejar-kejar seperti mangsa buruan oleh Raja Saul. Dia tetap memuji Allah saat dia ada di istana raja di Yerusalem, maupun saat ia ada di Mahanaim, saat ia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri. Tata kerajaan yang sementara selama 40 tahun tidak membuat Daud besar kepala dan tinggi hati di hadapan Allah, tetapi Daud memuji Allah sang Raja kekal, Allah Israel yang sesungguhnya. Perhatikan baik-baik. Setiap kata firman Allah di dalam Mazmur 145 ayat 1-3 sungguh indah. Dan itu dihidupi oleh seorang pribadi yang menderita dan jatuh bangun lawan dosa. Seorang pribadi yang mendengar sendiri firman Allah bahwa pedang tidak akan menjauh dari keluarganya, tetapi ia tidak pernah melupakan hidupnya yang dikasihi oleh Allah dan selalu ada puji-pujian di dalam hidupnya. Apakah dasar bagi Daud untuk terus-menerus memuji Tuhan Allah dari Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang membebaskan nenek moyang bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir? Yang pertama, karena kasih karunia, Daud percaya kepada Allah yang hidup. Dasar puji-pujian Daud kepada Allah tidak lepas dari hidup Daud, karena ia percaya kepada Tuhan yang hidup. Dasar atau tanda bukti bahwa Tuhan yang dipercayai oleh Daud adalah pribadi agung yang hidup, karena ia senantiasa menyertai Daud. Lebih dari satu kali dalam 1 Samuel dituliskan bahwa Tuhan Allah Israel sertai Daud, bahwa Tuhan menyertai Daud.
Salah satu tanda bahwa pribadi itu hidup adalah pribadi itu memiliki relasi atau hubungan. Kita sadari saat ini, kita yang masih hidup, kita merindukan hubungan, kita merindukan relasi di tengah-tengah masa wabah ini. Karena kita masih hidup. Oleh sebab itu, tanda bahwa pribadi itu hidup adalah pribadi itu memiliki relasi atau hubungan. Dan Allah Israel pencipta kehidupan adalah pribadi yang memiliki hubungan dan relasi didasari kasih dalam ketritunggalan Allah sebelum segalanya jadi. Tuhan itu esa. Tuhan Allah Israel itu esa. Tuhan itu Tritunggal. Allah yang hidup adalah Allah yang ada di dalam hubungan yang satu dan tidak terpisahkan dan kekal. Allah yang hidup adalah Allah yang berfirman dan firman-Nya pasti terjadi dan tergenapi. Dan seluruh itu nyata di dalam kehidupan penyertaan Allah Israel dan itu dialami langsung oleh Daud. Bahkan Daud berkata bahwa selamanya Allah Israel tidak terlelap dan selalu menyertai dia dan seluruh milik kepunyaannya. Kubur tidak dapat memisahkan Allah menyertai milik kepunyaannya. Dan inilah Allah yang dipercayai oleh Daud. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi Daud untuk tidak memuji Allah apapun kondisi kehidupannya. Alasan yang kedua, karena kasih karunia, Daud percaya kepada Allah yang menyelamatkan dengan nyata. Dasar puji-pujian Daud kepada Tuhan yang menyertai Israel dan dirinya karena penyelamatannya sungguh nyata. Bukti penyelamatan Allah nyata membawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Untuk membawa keluar umatnya dari Mesir, Allah memerintahkan pengorbanan anak domba Paskah, dan setiap pintu yang ada olesan darah domba Paskah akan terlewati dari kematian anak sulung. Ya, inilah wahyu Allah yang dijanjikan kepada setiap umatnya di masa perjanjian lama, bahwa ia akan datang sebagai anak domba Paskah untuk keselamatan sempurna umat miliknya. Kesempurnaan keselamatan dari Allah pasti datang dan telah datang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Daud memegang janji itu. Ia percaya kepada penebusan dosanya oleh Allah sendiri dan pengampunan dosa itu nyata. Penyelamatan itu nyata di dalam karya anak Allah Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri yang disembah dan dipercayai oleh Daud, dan bukan hanya Daud tetapi semua orang kudus di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Perhatikan Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan berkata, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Firman Tuhan tersebut adalah gambaran utama Allah yang menyertai dan Allah yang menyelamatkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah Immanuel. Di mana ada pengampunan dosa, di sana ada penyertaan Allah. Di mana ada penyertaan Allah, di sana pasti ada keselamatan dari Allah dari dosa, iblis, dan maut. Keselamatan dari Allah yang membebaskan umat miliknya dari dosa, iblis, dan maut. Dan saat kita membaca seluruh kisah kehidupan Daud,
kita menemukan dengan sangat jelas Tuhan menyertai Daud. Tuhan mengampuni Daud. Dan itu bukan hanya untuk Daud, tetapi untuk setiap orang yang adalah milik kepunyaan Allah Bapa. Yang ketiga, karena kasih karunia, Daud bukanlah raja bagi hidupnya, tetapi Allah raja bagi hidupnya. Daud tahu apa itu raja dan tujuan adanya raja karena ia adalah raja Israel. Dan dengan segala kerendahan, Daud menyerahkan tahtanya kepada Allah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebagai Raja Israel, Daud tidak menggenggam mahkotanya, tetapi memberikannya kepada Tuhan Allah Israel yang adalah Raja sesungguhnya dari Israel. Dengan Daud menjadikan dirinya hamba dan Tuhan adalah Raja, maka ia tahu bahwa Raja yang kekal pasti melindunginya, menuntunnya, dan memberikan kepadanya keamanan dan kehidupan kekal. Hanya Tuhan sajalah Raja kekal yang dapat mengalahkan iblis, maut, dan dosa. Hanya Tuhan Allah Israel dapat melindungi segenap miliknya dari maut dan iblis. Raja Daud sadar bahwa ia terbatas dan suatu saat kegemilangan tahtanya akan lenyap. Namun ia percaya Raja kekal yang akan datang dari keturunannya, kegemilangan dan tahtanya kekal. Raja kekal ini adalah Tuhan Yesus Kristus, Raja yang datang untuk melayani dan bahkan mati di kayu salib untuk mengalahkan iblis, maut, dan dosa yang mencengkeram umat milik Allah. Raja yang bangkit menunggang balikan kerajaan maut untuk selamanya. Dan semua itu tidak hanya terjadi pada Daud. Perhatikan Mazmur 145 ayat 4 sampai yang ke-7. Apa yang terjadi kepada Daud? Terjadi kepada seluruh keturunan iman Abraham. Pribadi-pribadi yang percaya kepada Allah yang sama diimani oleh Raja Daud, oleh Abraham, oleh Ishak, oleh Yakub. Seluruh manusia berdosa milik kepunyaan Allah yang dibawa ke dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Allah dan Juru Selamat yang dipercaya oleh Daud dan semua orang kudus akan mengerjakan hal yang sama yang terjadi pada Daud. Yaitu senantiasa memuji Allah. Dan hidup kita pun tidak akan berbeda dengan Raja Daud dalam hal penderitaan dan kelegaan. Walaupun kita tidak menjadi raja secara status seperti Daud. Tetapi semua yang dia alami oleh Daud akan kita alami. Yaitu penyertaan Allah, yaitu keselamatan kekal yang dari Allah sendiri. Dan hidup kita akan penuh dengan puji-pujian kepada Allah Tritunggal. Sampai kita menutup mata di bumi ini. Ingatlah ini baik-baik. Jika kita menaruh percaya kepada Allah yang mati, yang di luar Yesus Kristus, puji-pujian itu akan ada hanya saat terjadi keberhasilan dan kelimpahan. Namun saat itu hilang, seketika menjadi keluh kesah. Saat apa yang tidak diinginkan terjadi di dalam hidup ini akan dipenuhi dengan gerutu, dengan keluh kesah. Puji-pujian hanya ada saat hidup dalam kesenangan dan keberhasilan. Di luar itu hidup penuh dengan keluhan dan gerutu. Bagi manusia yang menyembah Allah yang mati, yang tidak memiliki relasi dan kasih,
hidup mereka akan dipenuhi dengan kegelapan dan kepahitan serta keputusasaan. Jika kita menaruh iman percaya kepada Allah yang mati, pastilah Allah itu tidak dapat selamatkan kita karena dia mati, karena ia tidak berdaya dengan kematian. Kita akan hidup tanpa harapan dan selalu hidup dalam ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran akan hari-hari di dunia ini. Dan pastilah kematian tubuh adalah tragedi yang sangat menakutkan. Orang yang menyembah Allah yang mati pastilah walaupun ia memiliki banyak uang dan harta, tetaplah tidak ada kata puas dan tidak ada puji-pujian yang tulus di dalam hidupnya. Puji-pujiannya akan berhenti saat ada penderitaan di dalam hidupnya, dan kematian adalah tragedi yang mengerikan bagi dia. Jika kita menaruh hidup ini sebagai raja di hati kita, pastilah hidup ini akan gila hormat dan tidak akan pernah taat akan firman Allah. Andalan bagi orang yang menjadikan hidupnya raja bagi hidupnya, andalan mereka adalah manusia, uang dan harta mereka. Andalan mereka adalah dusta iblis. Mereka tidak sadar ataupun sadar terikat dengan kuasa kegelapan, kuasa iblis. Firman Allah yang hidup, Yesus Kristus, menjadi musuh bagi mereka dan digantikan dengan apa kata diri mereka dan dunia ini. Oh, bertobatlah bagi jiwa yang seperti itu. Sia-sia percaya kepada Allah yang tidak hidup, yang tidak dapat menyelamatkan, dan bukan raja penguasa langit dan bumi, serta mati. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bertobatlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah percaya kepada Allah yang mati. Jangan pernah menaruh hidup kita sebagai raja bagi hidup kita. Jangan menaruh Allah lain yang bukan Allah sebagai pusat kehidupan ini. Bagi kita yang hidup di masa perjanjian baru saat ini, dan dibuka mata hati kita oleh Allah Roh Kudus, bahwa Sang Mesias yang dinantikan Daud, yang diimani oleh Raja Daud, yang menyertai Daud, yang menyelamatkan Daud, telah datang dan telah bangkit. Ia telah naik ke surga dan berjanji akan datang kedua kalinya. Dan ia berjanji akan selalu menyertai kita yang percaya kepadanya. Kita hidup dalam puji-pujian kepada Allah yang hidup dan Juru Selamat yang hidup, yang namanya Kristus Yesus. Kita hidup dalam puji-pujian kepada Kristus Yesus walaupun kita mengalami berbagai pergumulan dan kelegaan di hidup ini. Kita percaya sesuai firman Allah bahwa Bapa mengasihi kita dan menaungi kita sampai kita masuk ke dalam kekekalan. Kegelapan kematian tidak akan menyelimuti kita di saat ajal menjemput kita, tetapi terang abadi Kristus Yesus akan meliputi kita selamanya. Wabah COVID-19 dan segala turunan akibatnya yang kita alami saat ini tidak akan menghilangkan puji-pujian kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menggantikan kita yang berdosa ini. Puji-pujian kita kepada Tuhan Yesus yang mengalahkan kematian dan bangkit bagi pembenaran kita tidak akan hilang hanya oleh karena kita mengalami kesulitan keuangan ataupun sakit penyakit ada di tubuh kita.
Pergumulan demi pergumulan tidak akan menghentikan kita memuji Allah Tritunggal yang mengasihi kita dan menyertai kita dengan nyata selama-lamanya. Kelegaan dan keberhasilan atau kesuksesan yang Allah beri di hidup kita tidak akan menggantikan puji-pujian kepada Allah. Intinya, karena kasih karunia Allah, kita percaya kepada Allah yang hidup, percaya kepada Allah yang menyelamatkan dengan nyata, percaya kepada keselamatan dari Allah yang hidup, dan percaya bahwa Raja yang kekal yaitu Allah, bukan kita, yaitu Allah yang adalah Raja kekal yang memiliki rancangan yang indah bagi kehidupan kita saat ini dan sampai di dalam kekekalan. Itulah Raja kita yang menguasai hidup kita dan alam semesta ini. Kematian tubuh dapat menimpa kita, tetapi di baliknya ada pertemuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidup di dalam puji-pujian kepada Allah Tritunggal, nyata di dalam kehidupan doa kita setiap waktu. Nyata di dalam kita hidup merenungkan firman Allah dan menghidupi firman Allah. Puji-pujian kepada Allah nyata di dalam kehidupan kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Puji-pujian kepada Tuhan Yesus Kristus nyata di dalam kehidupan kita yang selalu mengucap syukur kepadanya dalam segala hal. Puji-pujian kepada Allah bukan berarti kita duduk 24 jam menyanyikan lagu rohani, tetapi hidup menghidupi panggilan yang Allah berikan kepada kita, menghidupinya di dalam firman Allah. Apakah kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pekerja, sebagai mahasiswa, sebagai siapapun kita, hidup puji-pujian kepada Allah akan terlihat di dalam keseharian kita yang tenggelam di dalam firman Allah, menyatakan firman Allah kepada sesama di dalam kehidupan kita. Renungkanlah apa yang dikatakan firman Allah di dalam Mazmur 121 ayat 7-8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Lalu, renungkanlah firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-39 sampai 40. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Dan di dalam Roma pasal 8 ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Renungkanlah itu.
Pujilah Tuhan Yesus Kristus apapun yang terjadi di hidup ini. Buang semua ketakutan. Buang semua kegelisahan. Buang semua kekhawatiran. Allah kita hidup. Allah yang hidup ini menyertai kita. Allah yang hidup ini menyelamatkan kita dari dosa, dari kematian kekal, dari maut, dari iblis. Allah yang hidup ini adalah Raja. Ia menguasai alam semesta. Dan ia pun hidup di dalam hidup kita. Dan ia adalah Raja kita. Dan puji-pujian kita kepadanya akan tetap ada hari ini, hari besok, dan akan berlanjut di dalam kerajaannya yang kekal, yaitu langit dan bumi yang baru. Amin.